Halo teman-teman, selamat datang di channel saya lagi, di channel Ketucana. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kita bahas tentang kartu prakerja lagi. Nah, di sini saya akan berbagi tips ya buat teman-teman yang sekiranya mengalami kendala di kartu prakerja. Nah, banyak hal yang harus teman-teman lakukan di kartu prakerja ini. Salah satunya adalah mempersiapkan kalau dalam pendaftaran awal itu nanti di next gelombang berikutnya ya. Mungkin di gelombang 4 dan selanjutnya itu teman-teman harus mempersiapkan yang namanya harus mempersiapkan NIK dan foto selfie terhadap KTP itu, teman-teman. Nah, itu teman-teman harus persiapkan NIK-nya dan KTP. Jadi harus sama ya. Teman-teman mendaftar itu harus pakai KTP dan foto selfie KTP. Jadi tidak bisa dipakai orang lain gitu. Karena mungkin ya banyak yang teman-teman yang mungkin ya, saya bukan menuduh gitu, banyak yang memasukkan identitas gitu. Nah, harapan saya next ke depan bagi teman-teman yang serius mendaftar kartu prakerja, pakai NIK. Karena banyak yang nanya ke saya tentang kartu prakerja, baik itu di online maupun teman-teman di sekeliling saya bertanya, bisa nggak pakai surat keterangan kartu tanda penduduk ya? Bilang ya karena persyaratannya KTP mungkin belum bisa ya, karena untuk pakai eh, surat tanda keterangan penduduk itu ya belum bisa sih sepertinya. Terus banyak yang nanya, kenapa sih insentif saya nggak cair-cair gitu. Nah, itu dah, yang pertama adalah pastikan nomor handphone teman-teman itu sama, terus sudah didaftarkan di e-wallet atau e-wallet e-money ya, seperti Oppo, GoPay, terus link aja yang sesuai kerjasamanya. Bagi teman-teman yang proses di pendaftaran e-wallet dan sebagainya, ada di video playlist saya tentang pembahasan tentang e-wallet tersebut. Terus banyak hal yang akan terjadi di sana, karena banyak yang nanya juga di channel video saya tentang bisa nggak pakai rekening ATM bank suami saya atau saudara saya, bisa nggak gitu. Sebenarnya gini, pertama dari website kartu prakerja, di awal saya bicara dulu tentang kartu prakerja ini yang setelah saya coba gitu ya, bukan akun saya sih sebenarnya, itu akun istri saya coba gitu, lihat karena istri saya sudah ikut melakukan pelatihan, jadi saya coba gitu. Pertama gini, teman-teman melakukan pendaftaran menggunakan KTP dan foto selfie teman-teman sesuai dengan NIK teman-teman gitu, dan foto selfie megang KTP sesuai dengan KTP teman-teman. Setelah itu pertama. Terus kedua, mengikuti pelatihan atau sebelum dah melakukan pelatihan ini, mendaftarkan diri di GoPay atau pokoknya di e-wallet online. Nah, teman-teman pastikan mempunyai aplikasi mobilenya, atau nggak punya aplikasi mobilnya teman-teman bisa mendaftar gitu di websitenya langsung, atau lewat aplikasi mobile itu paling gampang. Jadi kayak GoPay, link aja, Oppo, ada sekarang yang BNI itu, saya belum tahu sih yang BNI itu. Teman-teman harus sudah punya itu gitu, udah punya dan sudah tentunya untuk di-upgrade nantinya. Nah, untuk di-upgrade juga di salah satu e-wallet itu teman-teman harus melakukan foto selfie KTP untuk verifikasi. Jadi ada yang namanya QIC gitu, know your customer gitu. Jadi harus melakukan QIC gitu. Nah, jadi melampirkan KTP dan foto selfie teman-teman sesuai NIK teman-teman. Kalau enggak sesuai dengan KTP teman-teman, itu akan tidak diverifikasi. Nah, itu jadi alasan dimana kebanyakan teman-teman banyak yang nggak cair insentif kartu prakerjanya. Terus kedua, ada pertanyaan lagi seperti yang tadi saya bahas itu. Terus saya sudah punya Oppo nih, atau e-wallet itu sudah di-upgrade juga, bisa nggak itu ditransfer ke rekening lain gitu? Bisa.
yang saya sudah coba itu bisa, karena istri saya kan nggak punya ATM bank ya. Jadi istri saya itu minta untuk ditransfer ke rekening ATM saya. Kebetulan saya punya BCA. Terus dari OVO-nya istri saya itu ditransfer ke rekening bank saya. Ya, jadi bisa kan? Nah, seperti itu. Jadi hasil pembayarannya itu bisa teman-teman terima jika sudah di-upgrade e-wallet teman-teman gitu. Jadi itu yang nantinya teman-teman banyak yang jadi kendala dan banyak pertanyaan. Mungkin di sini sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, nanti jika memang ada pertanyaan lagi yang nggak saya bahas di sini, teman-teman bisa langsung like ya, maksudnya langsung komen ya, dan mungkin bisa di like juga. Maksud saya itu terus satu hal lagi, bagaimana sih tahapannya gitu? Bagaimana? Saya sudah menghadirkan tutorialnya. Pertama, dari insentif aja ya. Apa sih syaratnya insentif biar cair, teman-teman? Pertama, teman-teman harus memperhatikan pelatihan teman-teman itu harus sudah diselesaikan gitu ya. Kenapa saya bilang harus diselesaikan? Karena ini sangat bermanfaat sekali. Negara sudah kasih teman-teman uang sebesar itu 1 juta rupiah untuk membeli pelatihan yang sangat mahal gitu, yang lumayan mahal ya menurut saya. Jadi pakai uang negara lagi, pakai uang yang memang diperuntukkan untuk kita, itu untuk membeli pelatihan untuk update skill kita. Itu yang pertama. Ini syarat untuk mendapatkan insentif itu. Terus kedua, ini poin paling penting sekali nih yang kedua ini. Setiap teman-teman menyelesaikan modul dan examnya di sana, ujiannya di sana, teman-teman itu harus mengisi survei dan ratingnya di sana. Nah, itu syarat pelatihan. Teman-teman bisa cek di Instagramnya Kartu Prakerja, ada pernyataan seperti itu untuk mendapatkan syarat dari insentif Kartu Prakerja. Ini banyak teman-teman yang tidak tahu gitu. Jadi nggak ngisi rating itu setelah menyelesaikan dari platform pelatihan itu, tidak mengisi rating dan komentar teman-teman gitu. Nah, itu yang jadi sekarang teman-teman banyak yang nanya. Itu mungkin mudah-mudahan ini bisa ditonton sama teman-teman yang lain, jadi bisa terbantu. Itu yang mestinya harus diperhatikan teman-teman. Terus perihal itu, terus kalau mau teman-teman dapat insentifnya itu, upgrade eKTP-nya kalau mau ditransfer ke bank lain, upgrade e-walletnya itu pakai eKTP seperti biasa kayak yang tadi saya omongin itu, upgrade biar bisa ditransfer. Jadi bisa kita terima cash kalau kita cairin lewat bank, atau enggak bisa mungkin cairin di Alfamart atau apa, atau enggak kalau nggak mau ini, teman-teman bisa belanjakan lewat OVO atau GoPay, itu langsung belanja ke supermarket pakai uang dari OVO. Kalau nggak mau dicairin gitu ke ATM banknya gitu. Kita tahu sekarang masa pandemi ini sangat sulit sekali ya dari sisi ekonominya gitu. Mudah-mudahan dengan video yang saya hadirkan di sini, mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu gitu. Ada beberapa video-video saya yang sedang membahas Kartu Prakerja juga. Nah, itu yang saya maksudkan untuk bagi teman-teman yang sedang bertanya tentang Kartu Prakerja. Yang paling penting itulah isi insentif juga, teman-teman. Isi survei dan ratingnya setiap pelatihan, itu poin penting banget. Jadi teman-teman sudah melakukan pelatihan, tiba-tiba tidak isi rating dan tidak bisa cairin Kartu Prakerja, tidak terima insentif gitu. Itu sangat penting sekali. Jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lain. Jika ini bermanfaat tentang Kartu Prakerja ini, silakan like, comment, dan subscribe. Dan mungkin saya akan bahas-bahas, karena saya akan banyak bahas di video saya ini tentang banyak hal ya, baik sering saya kerjakan, yang sering saya yang saya sukai lah. Khususnya sekarang ingin membantu teman-teman di Kartu Prakerja gitu. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan membantu. Cukup sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bisa terbantu ya. Seperti inilah seadanya video saya. Terima kasih sudah menonton. Bye.